Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu dan berjumpa kembali bersama Abu Kurdi di dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, mari kita berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang membawa kebaikan buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua diberikan apa yang kita harapkan dan dimudahkan di dalam belajar. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, materi pembelajaran kita kali ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Pelajaran ke-9, indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Adapun subtema kali ini adalah sholat tarawih. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar peserta didik mampu menjalankan sholat tarawih pada bulan Ramadan sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan yang kedua, agar peserta didik mampu menunjukkan sikap tekun sebagai implementasi dari pemahaman pelaksanaan sholat tarawih dengan benar. Adapun yang ketiga, agar peserta didik mampu memahami dan mempraktekkan tata cara pelaksanaan sholat tarawih dengan tepat. Demikianlah tujuan pembelajaran kita kali ini. Semoga kita dapat memahaminya. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, subtema materi pembelajaran kita kali ini adalah sholat tarawih. Cermati gambar berikut ini. Coba perhatikan. Satu keluarga sedang menuju ke masjid atau ke musola untuk mengisi malam-malam bulan Ramadan. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sholat fardu isya berjamaah dan melaksanakan sholat tarawih pun mereka berjamaah. Tolong diingat dan dicatat, melaksanakan sholat tarawih setelah kita melakukan sholat fardu isya. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, apa itu sholat tarawih? Tentunya kita harus pahami dulu agar kita mengerti sebelum kita melakukan ibadah sholat tarawih. Sholat tarawih berasal dari bahasa Arab, artinya tarawih itu istirahat. Sholat tarawih adalah sholat yang dilaksanakan dengan diselingi istirahat. Biasanya setelah 2 rakaat kita salam, lalu kita membaca sholawat. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, sholat tarawih dikerjakan pada malam bulan Ramadan setelah melaksanakan sholat isya. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat, dilaksanakan dengan 2 rakaat 1 salam, lalu ditambah dengan sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Demikianlah tata cara sholat tarawih pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu 20 rakaat. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, ada yang mengerjakan sholat tarawih dengan 8 rakaat, dan ada pula yang mengerjakannya dengan 20 rakaat. Masing-masing memiliki ketentuan atau tata cara yang berbeda. Nah, di sini keduanya benar. Yang tidak benar adalah orang-orang yang tidak melaksanakan sholat tarawih. Apakah itu 20 rakaat atau 8 rakaat? Jangan kita saling menyalahkan. Tolong diingat, setelah sholat tarawih hendaknya diteruskan dengan sholat sunnah witir. Sholat witir itu sangat diutamakan. Bilangannya, rakaat witir itu adalah ganjil. Bisa 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, sholat tarawih hukumnya sunnah muakkadah,
artinya sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW senantiasa melaksanakan sholat tarawih selama bulan Ramadan. Tidak pernah Rasulullah SAW meninggalkan sholat tarawih. Dia selalu melaksanakannya. Artinya sholat sunnah muakkadah. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan senantiasa sholat tarawih di malam-malam bulan Ramadan. Nah, anakku yang soleh dan yang soleha, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih, karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampunkanlah dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, enak kan sayang? Laksanakan sholat tarawih. Kalau kita mengisi sholat tarawih di malam bulan Ramadan karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat melakukan sholat tarawih berjamaah. Nah, adapun keutamaan sholat tarawih adalah sebagai berikut. Yang pertama, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertebal iman, keyakinan kita kepadanya. Dan selanjutnya dapat menghapuskan dosa atau amalan-amalan tercela lainnya. Dan yang keempat, dikabulkan doanya dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, keutamaan sholat tarawih adalah mempererat silaturahmi sesama kaum muslimin. Demikianlah keutamaan sholat tarawih. Begitu banyak dan besar ganjarannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jangan malas untuk melakukan sholat tarawih ya. Semoga kita semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku yang soleh dan yang soleha, kesimpulan materi pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah bagi umat Islam. Salat tarawih secara bahasa artinya istirahat. Tolong diingat, tarawih artinya istirahat secara bahasa. Dan yang kedua, salat tarawih hukumnya sunnah muakkadah. Artinya Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Salat tarawih boleh dilakukan 8 atau 20 rakaat. Yang terpenting, tidak boleh kita saling menyalahkan. Yang salah, yang tidak melakukan salat tarawih. Salat tarawih dilakukan setelah salat fardu isya. Salat witir boleh dilakukan dengan 1 rakaat, 3, 5, 7, 9 atau 11 rakaat. Demikianlah kesimpulan kita kali ini. Semoga kita dapat memahaminya. Anak-anakku yang soleh dan yang soleha, demikianlah materi pembelajaran kita kali ini. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa bersama, yaitu membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, yang membawa kebaikan buat kita. Tentunya Abu Kurdi mohon undur diri. Semoga kita dapat bertemu dan berjumpa kembali di dalam materi pembelajaran selanjutnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.